Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Oke, siap kita mulai kegiatan diskusi hari ini? Siap. Allah siap. Alhamdulillah. Ya, pada diskusi kali ini nanti kita akan membahas bagaimana mengelola pembelajaran daring asinkron yang baik. Jadi ini kita khususkan pada daring asinkron saja, di mana kita menyiapi anak yang kekurangan kuota. Jadi kita siapkan daring asinkron. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan media pembelajaran daring asinkron. Keunggulannya di mana? Nanti kita diskusikan dan nanti di akhir diskusi kita akan simpulkan. Kita akan memakai secara bersama-sama yang mana media daring asinkron yang akan kita pakai yang paling unggul. Oke? Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan dalam Jamboard yang sudah saya share di chat. Ya, silahkan Bapak Ibu. Saya share screen Jamboardnya. Ya, sudah ada 2 pendapat menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form, menggunakan e-worksheet, menggunakan quizzes, ya. Tidak Bapak Ibu masih ada pendapat lagi? Oh ya, itu ada lagi memakai Edmodo. Nah, Edmodo. Oke. Menggunakan LMS. Bisa kelompokkan yang LMS Edmodo ya. Kemudian Google Classroom. Nah, yang berbasis web kita kumpulkan di kiri. Oke. Ya, sekarang kami beri kesempatan 2 orang dulu untuk menyampaikan tentang media yang dipakai. Silahkan angkat tangan, yaitu Pak Faizin. Terima kasih. Pak Faizin. Ya, terima kasih Pak. Pengalaman saya menggunakan daring asinkron ini, menurut saya yang paling cocok adalah pakai Google Form ya. Selain mudah diakses ya, tidak terlalu banyak membutuhkan sinyal lah biasanya. Kalau siswa yang dari daerah kan biasanya kan sinyal kurang kuat, kita bisa mengakses Google Form. Karena di Google Form ini sudah bisa lengkap kita gunakan, ada bisa kita sematkan materi, kita sematkan video, gambar-gambar, kemudian kita juga bisa membuat kuis. Selain itu kadang-kadang kita juga membuat kantong tugas dari siswa. Jadi siswa itu selama membuat tugas itu bisa upload di Google Form. Saya kira itu Pak pengalaman saya. Oh ya, terima kasih Pak Faizin atas pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Bu Endang, monggo silahkan angkat tangan. Iya Pak, kalau saya berpengalaman itu menggunakan Google Classroom karena di situ kita bisa memasukkan materi
bisa memasukkan tugas, bisa memasukkan kuis gitu ya. Nah, untuk materi kita bisa PowerPoint, bisa video, bisa juga dalam bentuk dokumen begitu. Nah, kemudian selain itu Google Classroom bisa langsung masuk ke drive kita. Jadi bisa disimpan dan bisa digunakan lagi kalau misalnya sudah sampai kelas berikutnya begitu ya, kita ganti tahun berikutnya, tahun ajaran berikutnya masih kita bisa ambil lagi dari drive kita. Saya kira itu Pak untuk Google Classroom. Oke, Bu Endang, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian kalau kelemahannya kira-kira apa Bu Endang kalau pakai Google Classroom? Kelemahannya itu anak-anak pada saat mengerjakan tugas itu kadang-kadang bisa kopas Pak dari temannya Pak. Tapi di situ ada menu yang kalau plagiat itu loh Pak, itu kalau diklik itu ternyata juga bisa tahu kalau anak-anak itu ternyata mencontek atau mengambil fotonya teman yang lain, tugas teman yang lain untuk ditaruh di situ. Oh ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat kelemahan dari Google Form dan Google Classroom ya yang disampaikan Pak Wahyu dan Bu Endang tadi kan sudah disampaikan keunggulannya. Bu Endang sudah menyampaikan juga kelemahannya yang Google Form, kelemahannya apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpengalaman menggunakan juga, kami persilahkan. Pak Khairul Faizin, monggo. Ya, saya kira kelemahannya ya, kalau kelebihannya adalah mudah diakses Google Form, tapi kelemahannya tampilannya kurang menarik, tidak semenarik dengan Google Classroom. Saya kira itu Pak. Oh ya, terima kasih. Oke, yang lain kami beri kesempatan untuk menyampaikan. Pak Abdul Qadir, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ketika saya menggunakan Google Form, ternyata saya juga bisa menggunakan tampilan yang menarik Pak. Saya gunakan contoh misalnya ketika memberikan materinya juga bisa dimasukkan dalam Google Form. Jadi juga bisa video pembelajaran dan juga bisa pertanyaan-pertanyaannya. Saya lebih suka menggunakan Google Form daripada Google Classroom karena Google Classroom anak-anak harus masuk ke Classroom dulu baru bisa mengerjakan. Tapi kalau di Google Form tidak perlu langkah itu, langsung ada link kita buka, kemudian kita bisa membaca materinya, kemudian juga bisa mengerjakan soalnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang tiba waktunya kita menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan. Jadi dari hasil diskusi tadi, kira-kira yang paling teratas dengan kriteria mudah diakses, bisa menampung materi-materi yang bisa menyebabkan siswa belajar mandiri apa? Silahkan disimpulkan Bapak Ibu. Bapak Khairul Anwar, monggo silahkan. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bapak Khairul mungkin masih ada kendala mic-nya. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya yang paling cocok untuk pembelajaran daring medianya yaitu masing-masing punya kelemahan, kelebihan Bapak. Mungkin kita lihat dulu situasi dan kondisi dari sekolah masing-masing. Kalau mungkin Google Form lebih ringan untuk cara membuka atau cara mengaksesnya, itu cocok mungkin daerah-daerah yang mungkin jaringan internetnya masih tidak stabil. Sedangkan untuk yang stabil mungkin bisa menggunakan berbagai teknik yang ada di situ seperti quizzes, seperti classroom, seperti worksheet dan lainnya. Seperti itu Pak, menurut saya. Tergantung situasi dan kondisi dari satuan pendidikan itu sendiri di mana letaknya. Ya, terima kasih Pak Khairul Anwar. Jadi untuk media yang mudah diakses, ternyata Google Form kelihatannya menempati urutan pertama untuk kemudahan akses ya, kemudahan akses. Terus saya kira sudah baik hasil diskusi kita hari ini ya. Kemudian tiba saatnya kita umpan balik. Dari hasil diskusi tadi yang sudah baik, kita sudah menemukan media yang mudah,
kemudian juga isi-isi materi yang bisa kita masukkan dalam media tersebut yang memungkinkan anak bisa belajar secara mandiri. Untuk selanjutnya, untuk umpan balik, ya, apa yang masih bisa diperbaiki? Monggo, kami persilahkan. Bapak Abdul Qadir, monggo. Ya, terima kasih Pak. Jadi diskusi tadi sangat bagus dan sangat menarik. Kemudian sangat bermanfaat bagi kami peserta. Hanya saja yang perlu perbaikan adalah ketika menampilkan masing-masing platform tadi, ada yang belum dimengerti oleh masing-masing peserta. Tapi memang sekali lagi terbatas oleh waktu. Kalau misalnya waktunya lebih panjang, saya yakin kita semua akhirnya punya pengetahuan tentang masing-masing platform tadi. Terima kasih. Terima kasih umpan balik yang sudah disampaikan. Apa yang telah kita diskusikan hari ini, alhamdulillah sudah bisa memberi gambaran media-media yang baik untuk digunakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya dan curah pendapatnya pada diskusi kali ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.